Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, Imam Al-Ghazali pernah menguji murid-muridnya. Wahai murid-muridku, apa yang paling jauh dari kita? Macam-macam jawabannya. Ada yang menjawab matahari, ada yang menjawab langit, dan lain-lain. Tapi kemudian Al-Ghazali memberikan jawaban pertanyaannya. Yang paling jauh dari kita adalah waktu yang sudah kita lewati. 1 detik ke belakang lebih jauh daripada 1000 tahun yang akan datang. Tidak akan ada manusia yang mampu membalikan waktu yang telah berlalu. Walaupun hanya 1 detik. Inilah berharganya kesempatan atau waktu agar kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Maka Allah pun bersumpah dengan waktu. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Jadi seluruh manusia itu rugi. Dalam apa? Konteks waktu. Tidak orang pintar, tidak orang bodoh, tidak laki-laki, tidak perempuan. Lafi khusrin. Dalam konteks waktu. Tapi ada istisnanya. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi setelah dinyatakan semua manusia itu merugi. Tentang apa? Waktu. Kecuali yang mengisi waktunya untuk beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Dan kesabaran. Ini manusia yang tidak akan rugi. Jadi menurut ayat ini atau surat ini, manusia yang tidak akan rugi itu manusia yang telah mampu memanfaatkan kesempatan waktu yang Allah berikan kepada dia. Termasuk pada kita. Itu yang tidak akan rugi. Ya. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua. Imam Al-Ghazali memberikan pertanyaan. Wahai muridku, apa yang paling dekat dengan kita? Macam-macam. Ada yang namanya, urat nadi. Ya. Ada saudara. Ada sahabat yang paling dekat. Imam Al-Ghazali kemudian meluruskannya. Yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Kita ini selalu dikejar oleh kematian. Sehingga usia kita bukan bertambah sebenarnya, tapi semakin berkurang. Karena kita sedang mengejar kepada titik finish daripada kehidupan kita. Ya. Maka semakin dekat, kita ini berlari, berkejaran dengan yang namanya kematian. Maka kematian yang penuh dengan senyuman adalah kematian yang telah memanfaatkan kesempatan menuju titik finish itu. Dengan apa? Berbekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Inilah manusia yang akan sampai ke titik finish yang akan berbahagia. Maka hadirin rahimakumullah, manusia-manusia yang akan berbahagia, beruntung adalah manusia yang telah memanfaatkan kesempatan waktunya. Sebaliknya, manusia yang merugi adalah manusia yang menyia-nyiakan kesempatan waktunya. Nanti di akhirat ada manusia yang berdialog dengan Allah. Jadi banyak sekali dialog nanti di akhirat nanti. Disebutkan ada manusia berdialog dengan Allah, kemudian dengan setan. Oleh Allah ditanya, wahai hambaku, mengapa kamu waktu di dunia tidak taat dan tidak menyembah kepadaku? Ya Allah, saya sebenarnya sangat menginginkan untuk menaati segala perintahmu. Tetapi saya tergoda oleh setan. Sehingga saya berpaling darimu, ya Allah. Mendengar jawaban itu, Allah memanggil iblis. Memanggil setan, Pak. Setan, sini. Waktu kumpul, Pak. Di alam masjid kumpul semua. Setan, sini. Apakah engkau mendengar alasan hambaku ini? Saya dengar. Sampai kuping saya jadi pengap dengan jawabannya.
Dia yang berbuat dolim, setan yang disalahin. Dia yang berzina, enak-enak berzina, setan disalahin. Bagaimana menurut kamu, wahai setan? Diambil itu orang itu. Manusia, sini. Apakah kamu waktu di dunia mendengar suara adzan? Panggilan untuk sholat? Dengar. Dari mulai suara yang paling indah sampai suara muadzin yang paling cempreng saya dengar. Ya. Apakah engkau waktu di dunia melihat manusia-manusia yang katanya sama dengan kamu orang Islam, sholat di masjid rame-rame berjamaah? Lihat. Di Masjid Al-Mujahidin apalagi, wah kompak banget itu jamaahnya. Lihat. Wahai manusia, mengapa engkau mendengarkan suara adzan, panggilan untuk sholat, dan engkau menyaksikan orang-orang sholat, tapi mengapa engkau lebih memenuhi panggilanku untuk tidak mendengarkan adzan dan untuk tidak mengikuti sholat, terutama berjamaah? Engkau lebih mementingkan aku. Sekarang engkau ada di sini. Engkau tidak akan lagi mendengarkan suara muadzin. Dan engkau tidak akan pernah melihat dan menyaksikan orang sedang sholat. Yang engkau saksikan adalah aku. Inilah setan. Bukan saya, Pak. Maksudnya di belakang gitu, Pak ya. Yang engkau saksikan adalah ini setan. Karena engkau telah mengikuti aku. Mari bersama-sama denganku menuju menuju neraka. Menjerit langsung orang itu. Ya, langsung menjerit. Dan kemudian Allah pun berfirman kepada orang-orang zalim, ya. Engkau akan menyaksikan orang-orang zalim, kata Allah ya. Engkau akan menyaksikan, hai manusia, engkau akan menyaksikan orang-orang zalim pada itu lihat azab untuk mereka. Ya. Kemudian orang zalim itu berkata, ya Allah, apakah bisa saya kembali ke dunia? Apakah aku bisa kembali ke dunia untuk saya taat kepadamu? Di dalam ayat itu lebih tegas oleh Allah, ala innadz zalimina fi adzabim muqim. Ingatlah bahwa orang-orang zalim itu berada di dalam siksa yang sangat kekal. Tinggal penyesalan. Maka dialog ini mengisyaratkan kepada kita tentang siapa? Tentang manusia yang tidak mampu memanfaatkan kesempatan untuk berbuat kebaikan dan amal soleh. Intinya adalah itu. Dia manusia tidak mampu ketika Allah berikan kesempatan. Wahai manusia, ibadah kepadaku. Tapi ternyata dia mengabaikan perintah itu. Nah hadirin rahimakumullah. Lalu kembali lagi kepada konteks puasa. Ya. Lalu bagaimanakah puasa itu mendidik kita supaya disiplin. Baik itu disiplin waktu, disiplin kerja, disiplin yang lainnya termasuk istirahat. Bagaimana puasa ini mendidik kita? Ketika kita berpuasa, kita dididik disiplin. Kapan kita boleh makan sahur? Oh, makan sahur itu waktu malam hari, batas akhirnya sampai terbit fajar atau sampai datang waktu subuh. Siapapun orangnya, kalau itu dilanggar, maka puasanya tidak sah atau batal. Lalu kapan kita boleh makan setelah kita menahan? Maka puasa mendidik kita. Siapapun orangnya boleh makan, boleh minum, boleh hubungan intim suami istri kalau sudah terbenam matahari. Siapapun orangnya, setinggi apapun pangkatnya, sehebat apapun manusia, tidak ada diskriminasi. Boleh makan, minum, dan sebagainya setelah berpuasa pada saat terbenam matahari atau waktu maghrib. Tidak ada diskriminasi. Ya. Misalnya, kalau S3 seperti Ustadz Jawahir, boleh berbuka puasa jam 5. Misalnya.
Kalau S1, kalau S2 ya jam 6. S1 jam 7 baru boleh makan. Cuma tamat SMA jam 9 malam baru boleh makan. SMP jam 10. Tamat SD jam 11. Ya. Nggak sekolah atau nggak tamat SD baru boleh makan jam 12 malam. Mati Pak anak-anak itu, orang-orang nggak sekolah. Tidak ada diskriminasi. Ini adalah didikan disiplin dari puasa. Sehingga kalau kita tarik dalam kehidupan kita, kapan kita bekerja, kapan kita istirahat, atau kapan kita tidur, kapan kita boleh main, kapan kita boleh santai, dididik oleh ibadah puasa. Begitu hebat dan luar biasanya puasa mendidik kita agar menjadi orang yang disiplin. Karenanya orang-orang yang sudah terbiasa dengan puasa dan dia memahami, meresapi makna nilai daripada ibadah puasa, yaitu salah satunya mendidik disiplin, maka dia akan menjadi manusia yang disiplin. Orang yang disiplin itu adalah orang yang berkualitas tinggi. Ya. Maka zaman Soeharto, ya, dulu Pak, zaman Soeharto, ada yang dinamakan GDN, Gerakan Disiplin Nasional, di mana tujuannya adalah supaya masyarakat Indonesia itu disiplin. Kenapa? Itu berawal dari riset ya yang dilakukan oleh pemerintah, dipelopori oleh B.J. Habibie. Mengapa banyak negara maju di bidang iptek? Katakanlah ke Amerika, Inggris, Perancis. Mengapa mereka itu maju di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi? Dilakukan riset oleh sebuah tim yang diketuai oleh B.J. Habibie saat itu, ya, riset ke sana. Mengapa mereka itu, negara mereka maju? Mengapa maju? Mengapa maju? Ternyata hasil dari para riset ada satu jawaban. Ya, masyarakat tersebut bisa maju karena masyarakatnya disiplin dalam berbagai kehidupan, dalam kerja, dalam segala macam. Ya. Akhirnya maju. Termasuk tetangga kita dianggap yang paling maju, kita ada Singapura. Tahun 80-an Bapak Ibu. Tahun akhir 70-an, saya punya teman kuliah dari Singapura. Begitu ke Indonesia, dia itu ya sedikit agak mentertawakan. Kok di Jakarta itu begitu ya, dalam lalu lintas. Jadi ketika mau menyeberang jalan itu, tempat yang ramai, itu pada menerobos jalan. Dengan cara begini-gini, nerobos jalan. Padahal di sebelah ada penyeberangan, jembatan penyeberangan orang ya, JPO. Di situ. Kok begini ya? Dia juga heran. Ya. Di Singapura nggak ada kayak gitu. Bahkan kalaupun jauh, dia ke sono, ke JPO. Tidak menerobos-nerobos kayak begitu. Nah, itu tahun 78, 79, Pak. Saya punya teman di Singapura. Tahun 70-an itu seperti itu. Di Indonesia, bagaimana semerawutnya? Di atas ada JPO, malah di bawah nerobos. Itu sudah menjadi kebiasaan. Betapakah tidak disiplinnya dalam apa? Dalam berlalu lintas, dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Termasuk dalam yang lain. Kalau kita lihat di kantor-kantor, Pak, ya Allah, saya juga kadang-kadang, apa ya, dia kerja, tapi kerjaannya itu apa? Pada waktu kerja, itu baca koran, gitu Pak ya. Pada keluyur, sana kemari. Kalau sekarang itu ada, hari kemarin itu, kerja di rumah itu apa Pak? Work from home. Work from home, WFH. Ya, WFH. Ya, itu baru adanya sekarang gitu Pak. Ya, kerja di rumah. Karena nggak ada kerjaan di kantor itu. Kerja di rumah, aja di rumah juga nggak kerja Pak. Mau tidur aja nih. Ini sampai hari Jumat kalau nggak salah. Ya, WFH-nya. Nah itu membuktikan salah satunya itu Pak. Ya, jadi etos kerjanya itu rendah gitu Pak ya. Etos kerjanya sangat rendah. Ya, sampai ada aturan itu. Bahkan hari libur itu digusar geser gitu Pak ya. Hari libur gusar geser, kemudian cuti juga ditambah-tambah begitu.
Jadi begitu, masih senang kayak begitu. Nah, puasa mendidik orang untuk disiplin, termasuk dalam kerja. Sehingga punya etos kerja yang tinggi. Maka masyarakat puasa adalah masyarakat disiplin. Tapi mengapa mereka tidak berpuasa tapi disiplin? Nah ini, kita tidak memahami makna daripada ibadah puasa. Mari hadirin rahimakumullah, nilai daripada ibadah puasa kita realisasikan dalam hidup sehari-hari. Tapi kalau ditanya puasa yang bagaimana yang bisa melahirkan manusia yang disiplin, tentu jawabannya sangat mudah. Puasa yang diniatkan, puasa yang sesuai dengan kaifiat tata cara agama kita, dan puasa lahir dan batinnya ikut berpuasa. Selama lahir dan batinnya tidak berpuasa, lahirnya saja, batinnya tidak, maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Ini seperti disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kam min shaimin laisa lahu min siyamin ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya kecuali haus dan lapar, kecuali lapar dan dahaga. Karena apa? Lahirnya saja tidak makan, tidak minum, tapi hatinya tidak berpuasa. Indranya juga mungkin tidak berpuasa. Matanya tetap jelatan kemana-mana, mulutnya tetap gibah. Maka zong daripada ibadah puasanya itu. Hanya lapar dan haus saja yang kita dapatkan. Maka puasa yang dapat melahirkan kedisiplinan adalah puasa yang benar-benar puasa lahir dan batin, yang oleh Imam Al-Ghazali disebut puasa khususul khusus. Puasa yang paling tinggi kualitasnya. Hanya tinggal beberapa hari lagi Bapak dan Ibu, mari pertama kita laksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian hindari perbuatan-perbuatan yang hanya iseng dan sia-sia, dan yang ketiga hindarkan perbuatan maksiat. Dan lebih dari sekedar itu, isi bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari ini dengan kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah. Dengan bercermin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan Rasulullah pada 10 akhir daripada bulan Ramadan? Yang pertama, syadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggang. Artinya semakin memperbanyak ibadah. Mengencangkan ikat pinggang. Sehingga grafik ibadah Rasulullah dan para sahabat di bulan Ramadan itu nanjak, naik bagaikan gunung. Puncaknya ada di akhir Ramadan. Banyak sebagian kita justru sebaliknya. Puncak ibadah pada bulan Ramadan adanya di awal. Di awal itu ngaji aja sampai lebih dari 3 juz satu hari. Semakin akhir turun bagaikan terjun ke bawah. Dan semakin akhir semakin loyo. Buktinya adalah semakin akhir masjid-masjid dan musola-musola semakin sepi dari jamaahnya. Sementara pasar, baik itu pasar modern, swalayan, mal, ataupun pasar tradisional, justru semakin membludak luar biasa. Sampai berjalan ada susah. Apalagi di kasir ngantrinya sampai berapa puluh meter bagaikan ular. Yang kedua, Rasulullah itu menghidupkan malamnya. Ahya lailahu. Ini dalam sebuah hadis Pak ya, yang sahih. Menghidupkan malamnya. Mari Bapak dan Ibu kita hidupkan malam-malam 10 akhir yang hanya tinggal beberapa hari lagi. Ya. Kita hidupkan dengan apa? Dengan ibadah. Ya. Apa sholat malam, apa zikrullah, baca Quran dan lain-lain. Yang ketiga adalah wa aiqadhu ahlahu. Membangunkan anggota keluarganya. Rasulullah itu berjalan malam-malam Pak, membangunkan keluarganya. Ya Ali, ya Fatimah, ala takumani, patusalliyani. Hei Ali, hei Fatimah, kalian bangun, sholat. Gitu Pak. Ini bapak-bapak yang biasa bangunnya pas mau sahur saja, mulai malam ini berjanji Pak. Istri bangun untuk masak jam 2, Bapak ikut bangun. Jangan bangunnya cuma mau makan sahur aja Pak. Istri bangun jam 2, Bapak bangun jam 2. Tapi bukan untuk masak Pak. Sholat tahajud, qiyamul lail, mendirikan ibadah di malam hari. Ini kadang-kadang
Sudah hampir jam 4 tadi dibangunkan susahnya. Ya Bu? Ibu gimana Bu kalau suami nggak bangun-bangun tuh susah banguninnya? Gimana kira-kira Bu? Diapain Bu? Disiram katanya Pak. Terserah Ibu dah. Pokoknya Pak, ya, istri masak sampai waktu sahur, suami berada di tempat untuk ibadah, Masya Allah Pak. Malam itu malaikat rahmat turun membawa rahmat dari Allah untuk keluarga kita. Subhanallah. Luar biasa ini Pak. Kalau kayak begini. Ayo dah malam ini Pak. Jangan dibangunin sama istri. Kalau bisa Bapak bangun. Yang keempat. Rasulullah itu kalau di 10 akhir Ramadan. Di 10 akhir Ramadan. Yaitu mandi Pak. Mandi antara maghrib dan isya. Hikmahnya segar kembali Pak. Yang tadinya loyo menjadi segar. Yang tadinya ngantuk hilang ngantuknya. Yang keempat. Yang kelima. Rasulullah itu puasa wisol. Ya. Rasulullah puasa wisol lanjut. Ya, jadi pada waktu maghrib tidak buka. Itu namanya puasa wisol. Baru nanti sahur makan Rasulullah. Para sahabat mengikuti Rasul. Lalu Rasulullah tahu dilarang. Wahai para sahabatku, jangan kau ikuti aku. Karena aku diberi rezeki oleh Allah. Ya Rasul, saya kuat. Saya bisa. Tapi Rasul tidak melarang lagi. Tapi Bapak Ibu, bagi kita cukuplah sampai maghrib saja. Dan sunnah menyegerakan berbuka puasa dengan kurma ya yang ganjil. 1 2 3 4 5 6. Yang keenam Rasulullah itu i'tikaf. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan. I'tikaf di 10 akhir Ramadan. Sehingga Rasulullah tidak pernah berbaring di sisi istrinya selama 10 hari. Dari hari yang ke-10 yang ke-20 sudah berada di masjid sampai nanti Idul Fitri. Tapi bagi bapak, ibu yang mungkin karena kerja atau punya apalah gitu ya program, minimal perbanyak ya iktikaf di masjid. Masuk masjid, niatkan iktikaf. Itu sudah ibadah, apalagi diisi dengan ibadah yang lainnya. Yang terakhir hadirin rahimakumullah, Rasulullah menganjurkan pada kita supaya menggapai, mencari, menunggu malam qadar. Iltamisu Lailatul Qadri fil ashril awakhiri min Ramadan. Tunggu, nantikan, kejar malam qadar di 10 akhir Ramadan. Maksudnya dengan apa? Cara ibadah. Bukan nyari malam qadar ke jalan, ke sawah, pakai senter, itu mencari lindung, itu mah ya nyari belut itu namanya. Ya, maksud cari itu dengan ibadah menunggunya di malam